sampai akhirnya ada kejadian yang cukup membuat saya menegangkan. Menegangkan. Kayak seperti apa itu? Waduh, ini kalau diceritain mah, aduh, ngeri dah. Ya cukup mengancam nyawa. Gitu ya. Di bukan ditodongkan lah ya, mungkin lah. Ya ini ada senjata lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sahabat, berjumpa kembali dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa di sini saya akan mengajak ngobrol dengan orang tak dikenal, tiada lain tiada bukan hanyalah pelanggan Grab. Tak luput saya mau minta dukungannya dari sahabat, dan tak luput juga saya mau mendoakan sahabat untuk kesehatannya, untuk rezekinya, dan untuk lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama-lama langsung kita ajak ngobrol dengan Ugay Sugi di sini. Kita kenalan saja dengan AA. Siapa A? Oke, saya dengan A Daud, biasa dipanggil Daud Ramdhani. Subhanallah, Daud Ramdhani. Ngobrol-ngobrol ini teh malam-malam mau kemana A? Ini rencananya mau ke travel, mau ke Jakarta. Luar biasa, mengemban tugas yang paling mulia kelihatannya mas sahabat. Malam-malam orang lain mah pagi hari, ini mah malam mengejarnya. Wah, luar biasa pengorbanannya untuk menggapai kehidupan yang lebih baik ya. Betul. Luar biasa, demi kerjaan, demi menghidupi anak istri, rela berkorban ya, jauh dengan anak istri. Subhanallah, luar biasa ini mah. Kita mah ngobrol kehidupan saja ayah. Kehidupan yang mungkin semua orang berbeda lah ya. Dalam penghasilan, pendapatan, apalagi dalam pengalaman kerjanya lah, seperti itu mungkin. Kita mau minta ceritanya saja dari si A Ramdhani. Aduh, subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan ada hiburannya, ada manfaatnya, ada hikmahnya, dan ada wejangan bagi kita semua sahabat. Seperti itu. Aduh, luar biasa. Silahkan aja A, bercerita di sini gamblang. Tidak ada tidak ada skenario, langsung saja ini mah dikondisikan. Iya. Terima kasih teman-teman. Apa dipanggilnya sahabat Ugay Sugi. Oke, sahabat Ugay Sugi. Ya, perkenalkan saya dengan Daud Ramdhani. Saya sebenarnya kelahiran dari kota Ngapak. Iya, dari Tegal. Dari Tegal. Iya, dari Tegal. Kebetulan saya asli orang Tegal. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Depok. Setelah sekolah di Depok, saya bekerja di perusahaan swasta, perusahaan sawit. Grup besar. Grup besar lah ya. Perusahaan sawit. Ya, hasilnya teman-teman tahu ya, yang biasa dikonsumsi sama ibu-ibu. Iya, sawit itu. Pokoknya mereknya Bipit. Ya. Gitu ya. Gak sebut merek kayak sini ya. Yang penting mah minyak aja lah ya. Minyak sawit. Minyak sawit, pokoknya mah luar biasa, penghasilan terbesar Indonesia. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan. Sempat mahal kan kemarin. Mudah-mudahan tidak ada kehilangan lagi minyak sawit ya. Repot nanti itu bang gorengan. Siap, kita selalu berdoa saja ya, dengan semua ini. Ya, awal cerita dulu bekerja sebenarnya di Jakarta. Gitu. Awal mulanya. Kan? Terus kemudian saya dipindah tugas. Pertama kali tugas itu ke Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara, di daerahnya namanya itu Serdang Bedagai.
Serdang Begagai. Begagai. Wow. Susah kan ngomongnya? Susah. Bukan orang Bukan orang Sumatera. Sumatera. Subhanallah, mohon maaf sahabat. Yang penting kita mendengarkan ceritanya. Awal mula saya di sana di Serdang Begagai. Hampir kurang lebih 2 tahun saya di sana di Sumatera. Ya banyak suka dukanya. Banyak suka dukanya. Sukanya waktu itu karena masih bujang. Masih bujang. Oh dari bujang ya? Dari bujang. Subhanallah. Dari bujang, dari masih sendiri. Ya, sukanya banyak teman. Sukanya banyak teman. Ya. Dari semua Indonesia ya. Itu ada dari teman orang Sulawesi, orang Papua, banyak juga orang Jawa. Kalau di sana itu campurannya Jawa Sumatera sebutnya Jadel. Jawa Deli. Subhanallah. Mudah-mudahan sahabat ada bahasa yang tertangkap, kosakatanya lumayan. Kita belajar. Okay. Nah yang lucu ini ada kisah lucu ini. Waktu itu nongkrong lah kita biasa ya, namanya anak muda kan suka nongkrong ya. Betul. Nongkrong malam minggu itu, mungkin kalau teman-teman di Medan itu tahu ada namanya itu tongkrongannya lapangan Elizabeth. Datang kawan kan, si kawan ini kan datang kan, ngobrol-ngobrol lah kami kan, gitu kan. Namanya kita dari Jawa, kita nggak tahu kan, istilah-istilah sana lah. Ya. Datang lah kawan itu kan, ditanya sama temen satu lagi, "Lai, naik apa kau kesini Lai?" Gitu kan. Bilang lah, naik kereta awak. Saya bingung kan, wah naik kereta gitu. Rupanya jauh rumahmu kan, katanya gitu. Iya. Deket aja Lek, cuma 15 menit dari sini. Tapi kok bilang tadi naik kereta gitu kan. Benar. Nah, rupanya kereta itu apa? Tahu Bang? Nggak tahu makanya. Kereta itu motor teman-teman. Oh, kereta tuh motor jauh banget. Itu kok panggilannya kereta. Nah, sebetulnya kereta. Kalau di Medan tuh kereta. Makanya ya ini apa unik lah ya. Indonesia unik. ini Unik. Cuman enak di Medan tuh orangnya ramah-ramah. Alhamdulillah ya. Teman-teman kita di sana di Sumatera tuh orangnya ramah-ramah gitu kan. Istilahnya tidak ada diskriminasi, tenang, aman tuh. Medan tuh apa ya? Saya boleh bilang itu lingkungannya menyenangkan lah. Menyenangkan. Khususnya kalau pencinta durian dan kopi, wah itu surganya itu. Surganya itu. Pokoknya ada di Medan lah. Medan lah. Luar biasa. Pokoknya mas salam dari Ugay Sugi Medan. Salam teman Medan. Horas Le. Mau lihat deh. Sikit-sikit masih bisa awak bahasa Medan ya. Mantap pokoknya Pak. Belajar bahasa Medan luar biasa. Habis itu 2 tahun saya pindah Bang. Pindah lagi. Dengan alasan apa pindah? Waktu itu ada ya kebetulan ada penawaran lebih bagus lah. Bagus. Jadi untuk batu loncatan seperti itulah ya. Kebetulan masih di perusahaan yang sama. Di industri sawit. Tapi grupnya berbeda nih. Mereknya mungkin tahu ya. Beda lagi lah. Sip. Gitu. Saya di sana langsung ditempatkan di Kalimantan, di Kalimantan Tengah. Wow. Kalimantan Tengah itu jadi dari Sumatera ke Kalimantan. Luar biasa ini melanglang buana sahabat. Betul. Subhanallah ini mah. Kalimantan Tengah. Jadi kalau kita dari Jakarta itu naik pesawat itu ke Palangkaraya dulu, kan? Baru dari Palangkaraya itu naik mobil darat itu sekitar 7 jam. Ke arah namanya Kabupaten Gunung Mas. Nah, Gunung Mas itu kenapa disebut Gunung Mas? Ceritanya itu memang emas semua. Subhanallah. Dan bahkan kandungannya lebih besar daripada Freeport. Oh, yang ada di Kalimantan. Tengah. Subhanallah. Camkan sahabat, kita berburu. karena unik loh orang sana itu. Kalau teman-teman pernah ke sana ke Kalimantan Tengah itu waktu senggangnya mereka kadang-kadang tuh ngayak itu apa istilah kita tuh di sungai pakai ayakan. Jadi ini ilegal atau ya dalam kutip lah ya. Karena belum ada perusahaan yang masuk sana memang sampai sekarang yang diketahui sih ya. Iya sampai sekarang itu sepertinya belum ada yang mengelola ya. Emang apakah jauh dari kota atau gimana sampai bisa nggak ada yang ngelola? Itu kan mungkin
Iya. Yang namanya Gunung Mas gitu. Betul. Jaraknya lumayan jauh kan, tadi sekitar 7 jam kalau dari Palangkaraya. Nah, mungkin pernah ada, cuman ya investasinya kalau usaha tambang emas kan mungkin mahal ya, alat-alatnya dan sebagainya ya. Tapi mungkin ke depan ya, saya kurang paham, mungkin masalah warganya belum menerima atau bagaimana kan. Betul. Saya ceritanya di sana di Kalimantan Tengah. Jadi waktu itu ya ini cerita inilah ya, istilahnya cerita pengalaman aja ya. Ya awal di sana ya kita bantu-bantulah perusahaan ya kan, artinya kan kita bekerja di sana, kita berkontribusi ibaratnya kan, kontribusi sesuai dengan peran kita. Nah, ada cerita unik waktu itu, kita mau perluasan. Jadi lahan sawitnya diperluas, betul, gitu maksudnya. Betul. Untuk kita tanamin sawit lagi dari perusahaan itu sendiri. Iya. Terus. Nah, ada seru nih. Ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Ngeri-ngeri sedap. Subhanallah. Aduh, cuman ya SST lah, sama-sama tahu lah. Artinya kita tidak bermaksud menjelekkan ya. Kita tidak ada maksud menjelekan atau kita menyudutkan. Ini sekitar cerita pengalaman pribadi. Pengalaman kehidupan ya, lah ya. Dengan ya kita lah selalu waspada, mungkin seperti itulah tujuannya ya. Sip. Oh, itu tuh masih kondisinya bujang. Masih bujang. Belum menikah juga itu. Waktu itu kita mau pembebasan lahan. Sebenarnya harganya sudah sepakat. Sepakat lah ya. Sudah sepakat dengan kantor pusat. Cuman ternyata ada isu. Ini apa ya? Ya kita inilah di lapangan kadang-kadang ada orang-orang atau oknum-oknum ya yang memanfaatkan kondisi-kondisi kayak gini kadang-kadang. Ya, untuk mencari keuntungan sendiri. Betul. Itu gerombolan LSM atau bukan, perorangan? Perorangan. Kebetulan sebenarnya ya dari pihak sendiri gitu. Dari pihak sendiri ya dia ingin memperoleh keuntungan lah. Kan ingin memperoleh keuntungan. Sebenarnya ketika kita sampaikan ke masyarakat ya kan, ke yang punya lahan, itu sudah sepakat secara harga. Cuman ternyata ada obrolan di luar yang kita tidak tahu nih, tim kita tidak tahu. Ternyata itu ditangkap sebagai obrolan final. Ya mohon maaf nih bagi tetua adat di sana jika masih mengingatkan kembali ya peristiwa tersebut, tapi mudah-mudahan kita sudah berdamai ya. Sudah berdamai. Waktu itu kondisinya ya dari pihak ketua adatnya agak tersinggung nih dengan penawaran harga tersebut. Akhirnya datanglah ke kantor kita. Setelah kata kita dikepung lah. Diontrok lah ya bahasa Sunda. Ya. Sampai akhirnya ada kejadian yang cukup membuat saya menegangkan. Kayak seperti apa itu? Waduh, ini kalau diceritain mah, ngeri dah. Ya cukup mengancam nyawa. Gitu ya. Di bukan ditodongan lah ya, mungkin lah. Ya ini ada senjata lah ya kan. Kalau kamu macam-macam, sebenarnya orang sana tuh baik. Orang-orang kita tuh ramah-ramah baik-baik. Cuman memang ya satu pelajarannya. Kalau ibarat sama seperti kita ya. Kalau kita nggak mau diganggu sama orang ya jangan ganggu orang. Intinya gitu ya. Kalau kita tidak mau diperlakukan orang lain dengan jahat ya kita jangan perlakukan dengan jahat. Gitu kan. Jika kesepakatannya sudah sesuai dengan awal ya jangan dirubah. Katanya gitu kan. Iya. Kebetulan saya punya keluarga ada China di Semarang. Istilahnya gini, orang Cina tuh orang yang sangat ini sangat kuat dalam janji.
Tapi kalau sekali kita patah kunci, ya istilahnya itu patah kunci, itu kita susah tuh diterima tuh. Oh, Itu istilahnya. Ya sama lah sebenarnya, kita kan juga gitu ya kadang-kadang ya. Nah, teman-teman kalau janji ya harus ditepati gitu kan. Iya. Kalau sudah janjinya ini ya harus sesuai lah gitu kan. Jangan dirubah gitu kan. Seperti itu. Ya akhirnya dari situ saya memutuskan untuk Mundur lah ya. Karena belum kawin. Masih bujang. Karena dihadapkan dengan ancaman seperti itulah ya. Subhanallah. Akhirnya saya mundur aja lah, udah mundur. Jadi maksud mundur di sini untuk keamanan diri sendiri lah ya. Betul. Atau langsung keluar dari perusahaan Betul. tersebut. Iya. Saya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Subhanallah. Ya, mungkin ya karena rezekinya juga sampai di situ saja. Saya pikir sudah cukup pengalamannya. Cuman unik ini, ada pepatah juga mungkin ya. Entah benar entah enggak atau tidak gitu kan. Kalau kita udah pernah minum airnya Kalimantan, ibarat kata minum di air Kalimantan, kita akan balik lagi ke sana. Oh gitu. Betul. Tapi ini sih sampai terjadi. Iya kan, saya nanti saya cerita nih pengalaman saya lagi bekerja akhirnya balik lagi ke Kalimantan. Oh. Seperti Iya, istilahnya begitu. Kalau kita sudah pernah ke Kalimantan sekali, nah, itu insya Allah itu biasanya akan balik lagi. Entah sebentar, entah lama. Itu kejadian sama saya. Luar biasa. Itu istilahnya ya. Istilahnya seperti itu. Kalau ini udah pernah ke Kalimantan? Belum pernah. Belum. Sok. Mungkin lain waktu, lain kesempatan lah ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, panjangkan rezekinya. Amin. Oke. Dengan obrolan yang sangat menyentuh hati. Subhanallah, luar biasa. Ini kejadian yang sangat unik ya. Secara tidak langsung itu boleh diceritakan kembali. Itu tadi air minumnya diminum. Ya pokoknya minum air di daerah Kalimantan aja lah ya. Kalimantan manapun. Nah itu pasti comeback again. Yes. Ke sana. Nah emang sekarang kronologisnya seperti apa sampai seperti itu? Ya, jadi kalau di perusahaan sawit ya teman-teman ya, itu perusahaannya kan apa kita sebutnya tuh ya kebunnya itu kan jauh dari perkotaan. Waktu itu ya kondisi karena kita sering di lapangan, ya kan, persediaan air kadang-kadang kurang, kita minum air hujan. Air hujan. Kadang kita minum air dari sungai, air tayau lah di sana ya. Cuman karena kita saring dulu. Tapi nggak direbus kan? Langsung. Itu. Nah, apa namanya ya sudah biasa lah. Artinya kadang kalau kita melihat memang pembangunan ya kita bisa lihat lah kalau di Jakarta, di Jawa itu bagus. Di Kalimantan ya sebenarnya ada beberapa tempat yang cukup bagus, tapi ada yang masih waktu itu pengalaman ya, banyak tanah merah gitu, masih banyak jalan tanah merah gitu, belum aspal. Ya, mobil kepater itu sering. Jadi ya sudah makanan sehari-hari waktu itu. Apa namanya sudah biasalah ketemu ular ya, ada waktu itu sempat ada macan yang masuk ke kebun. Karena kan istilahnya daerahnya memang ini ya masih daerah ya hutan lah ya, masih hutan rimba lah ya, bukan hutan lindung mungkin. Iya betul. Kadang-kadang ada ya hewan-hewan yang masuk. Cuman kan itu sudah ada prosedurnya ya kita. Jadi ya kita serahkan ke yang berwajib biasanya. Gitu sih. Kenapa saya bisa balik lagi? Nah ini sebenarnya sudah tidak ada niat kembali lagi ke Kalimantan. Saya cari kerja di Jakarta. sempat hampir 3 tahun lah memang standby kerja di Jakarta. Cuman ternyata ada tawaran kembali untuk ke Kalimantan. Itu perusahaan tambang. Saya bekerja di perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan.
itu nanti akan diambil. Ya sudah Diambil. Sudah kemarin. Jadi dari baru selesai kemarin di 2021. Jadi saya kerja tahun 2019 sampai 2021 ditambah. 3 tahun cukup lah. Balik lagi ke Kalimantan, teman-teman. Kapan itu rencana balik lagi ke sananya? Wah, kalau suruh balik lagi mikir nih ya. Kayaknya belum dalam waktu dekat lah. Masih pengen di dekat-dekat di Jakarta, di Bandung. Yang penting mah itu udah sempat lah ya. Sudah sempat. Sudah pernah merasakan. Ya. Ya, di sana kita prihatin. Ya, jauh dari keluarga itu kadang-kadang sedih juga. Subhanallah. Luar Ini yang bikin saya sedih nih ya, kemarin banget. Kemarin banget. Jadi ya ini mudah-mudahan teman saya diterima ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala semua amalnya. Amin. Kenapa itu? Jadi teman satu angkatan kita waktu itu terakhir bersama kondisi puasa tahun lalu di bulan April ya, kita puasa tahun lalu. Ya. Itu kita bareng-bareng lah. Jadi kita benar-benar saling mengenal. Teman saya ini kemarin ya sakit karena ya mungkin pekerjaan berat dan sebagainya, meninggalkan satu orang anak sampai meninggal. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit ya? Sakit ya, kena TB waktu itu. Cepat sekali dia. Makanya teman-teman kalau memang merasa sakit tuh harus segera ditangani lah. Ya, jangan merasa kuat. Ya mungkin kita kuat. Ya, cuman kadang-kadang prosesnya tuh cepat sekali. Saya juga kaget. Karena teman saya itu kalau saya bilang tuh orangnya sehat. Orangnya sehat. Ya walaupun ngerokok cuman tapi nggak ngerokok sering gitu kan. Yeah. Olahraga ya rutin gitu kan. Badannya sehat. Cuman ya mungkin sudah takdir. Iya. Ya takdirnya Allah lah ya, takdirnya ilahi seperti itu. Itu saya kerasa banget ya. Jadi saya ngerasa banget gitu karena kondisinya sama persis dengan saya. Punya anak satu, ya kan? Keluarga ninggalin jauh. Iya. 3 bulan baru pulang. Kita kalau di Tambang itu 3 bulan roster gitu. Istilahnya 3 bulan baru 2 minggu libur. Cuman kan nggak kerasa. Iya. Baru seminggu udah seminggu lagi harus berangkat. Iya. Ya itulah perjuangannya seorang laki-laki ya. Betul nggak? Betul sekali pokoknya. Hanya laki-laki itu makanya. Subhanallah. Iya. Bekerja itu ibadah, betul nggak? Benar. Iya. Benar sekali itu mah. Karena mempertaruhkan nyawa teman-teman. Subhanallah. Ya, bagi para perempuan nih asik. Apalagi yang sudah punya suami nih, hormati suamimu. Oke. Sip, mantap ini Bang. Terima kasih banyak sudah berbagi obrolannya, singkat, padat dan jelas. Kata terakhir saja untuk obrolan ini, apa yang mau disampaikan dengan saya pribadi kepada saya lebih khususnya dan umumnya mungkin pada sahabat. Yang paling penting itu dalam setiap pekerjaan anggap sebagai ibadah ya. Amin. Siap. Penting. Jadi supaya ada maknanya. Oke. Uang itu ibadah. Apapun, apalagi menafkahi keluarga, betul lah. Sip. Oke. Mungkin itu sih teman-teman. Harapannya semua tetap sehat, lancar rezekinya, tidak kurang suatu apapun. Oke. Amin. Itu. Ya Rabbal Alamin. Oke, banyak terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Pokoknya mah di lain waktu, lain kesempatan kita berbicara kembali ya, atau berjumpa kembali dengan sianya. Pokoknya mah kepada sahabat mohon maaf dengan obrolannya atas kekurangannya. Ada pribadi saya dan kelebihannya mungkin Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aja sahabat. Pokoknya mah saya selalu mengingatkan untuk selalu di-subscribe, di-like, di-comment, and di-share, dan tak ketinggalan untuk klik tombol loncengnya biar selalu berlangganan dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat. Keren.